semoga lancar dan membawa manfaat untuk orang banyak. Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Jarak selalu mengajarkan rindu. Sukar ditebus hanya dengan menghabiskan waktu. Dari kejauhan yang melahirkan haru biru, panggilan tanah air tiada habis menderu. Tumpah darah terus saja memikat, walau masa depan masih begitu pekat. Begitulah pesona kampung halaman, datang bergelombang, penuh rindu dendam. Saat rantau menawarkan zona nyaman, di manakah masa depan hendak ditambatkan? Dari Amsterdam, inilah Mata Najwa, generasi merdeka. Malam hari ini Mata Najwa hadir dari Netherlands, Mata Najwa goes to Netherlands, dan dari Jakarta, Semarang, dan Bandung. Untuk teman-teman yang ada di Belanda, kita sambut Ganjar Pranowo, Renat Kasali, dan Ridwan Kamil. Terima kasih sudah mau saya culik ke Belanda. Ada tiga orang saya culik ke Belanda. Ada wali kota Twitter dan Instagram. Padahal followernya udah jutaan loh, masih tetap promo. Ada gubernur Jawa Tengah, gubernur kekinian. Dan ada dosen favorit semua mahasiswa, bahkan mahasiswa abadi juga dosen favorit. Saya mau ngobrol-ngobrol dulu deh sebelum profilnya. Kang Emil, sudah dapat inspirasi apa nih sejak datang ke sini? Biasanya kan suka ada taman jomblo, taman apa. Ke Belanda ada nggak inspirasi taman apa gitu? Nah, yang saya kagumi dari negeri Belanda hari ini adalah budaya bersepeda. Jadi makin keren sebuah negara itu makin bersepeda. Kalau di Indonesia itu masih kalau keren berarti harus punya mobil kan. Nah sekarang pelan-pelan mau saya rubah. Saya kan sepedahan tiap hari juga. Yang menarik nggak terlalu sukses bike to work di Bandung, tapi bike to school sukses. Gitu. Anak-anak ngerti maksud wali kotanya bahwa sekarang masa depan adalah lebih livable dengan bersepeda. Bersepeda, dan itu salah satu inspirasi. Ada di Netherlands, di Leiden, di Den Haag, di Amsterdam. Ngomong-ngomong sepeda, kemarin ada yang beli sepeda di Belanda loh. Yang di tengah, soalnya kuat tadi pagi juga sepedaan kan? Makanya saya mau sepedaan nggak tadi? Saya Saya sepedaan tadi pagi. Kalau sampai ke sentral, mungkin kalau teman-teman mau besok pagi sepedaan lagi. Sehat, Pak. Tapi yang dibonceng siapa? Ya? Mau bonceng siapa? Mbak Nana. Nana. Ah, Masa boncengin dia gede banget. Kalau mandi lagi. di sini mandi nggak perlu sering-sering karena dingin. Iya, iya. Ya kan, Prof? Enggak, itu alasan alasan. Prof mana? Gitu ya. Terakhir kali ke sini, apa jangan udah sering? Cuma beda loh, ini kan Mata Najwa sejarah loh, Prof. Iya, saya beberapa kali memang ke sini dan Belanda ini kan selalu menjadi tempat transit. Tapi kalau kita lihat anak-anaknya, ini kalau bisa ketawa seperti ini, mahasiswa Indonesia bahagia sekali. Sudah pasti. Soalnya ini udah akhir bulan, sebentar lagi kiriman datang. Kiriman ataupun ini cairan dari beasiswa. Aku kan juga dulu anak beasiswa, jadi paham lah. Tapi Nana, ini biasanya, ini kalau kita lihat anak-anak SD, itu lebih bahagia lagi loh dari anak-anak Indonesia seperti ini. Anak-anak di sini rasanya tadi kita bicara,
Kalau masuk sekolah itu rasanya kayak mau pergi ke mall, gitu, ya, mau ke tempat main, begitu. Karena sekolah di sini menyenangkan, menjadi tempat yang barangkali orang akhirnya ingin belajar, pengen balik lagi. Tapi kalau saya tanya sama mahasiswa saya yang dulu-dulu, ya, di Jakarta nih, ini ngomongnya ya, itu kalau mau kuliah itu rasanya kok kayak stres, kayak berat begitu, ya, kayak berat gitu. Saya kira Anda semua kurang main barangkali ya, sekolahnya terlalu serius begitu. Makanya saya cocok nih kalau dosen seperti disuruh main terus saya cocok. Bandung saya lakukan itu, saya bikin, ya saya bilang ya, kok anak-anak sekarang itu datang ke sekolah itu datang paling telat, pulangnya pengen cepet. Tapi kalau ke taman datangnya paling awal, pulangnya paling lambat kan. Nah saya rubah, sekarang kita desain sekolah itu seperti taman. Taman bermain. Dikangenin, datang ingin cepet-cepet, pulangnya ingin belakangan. Nah mudah-mudahan dengan begini pembelajaran jauh lebih efektif dan lebih menyenangkan. Kita tepuk tangan dulu dong. Kita baru cicat aja. Kita mulai dengan melihat bagaimana profil Wali Kota Bandung, Bapak Jomblo Nasional. Kita lihat profilnya yang berikut ini. Ridwan Kamil. Lelaki yang akrab disapa Kang Emil ini memimpin Kota Bandung sejak September 2013. Anak kedua dari 5 bersaudara, Kang Emil pernah tinggal di luar negeri selama 7 tahun sebelum akhirnya memutuskan pulang ke tanah air. Dia kemudian banting setir dari teknokrat untuk terjun ke dunia politik, menjadi wali kota Bandung, Jawa Barat. Selama 3 tahun menjadi wali kota Bandung, Kang Emil berhasil menyulap kota yang kini dihuni oleh sekitar 2,3 juta penduduk. Sebagai arsitek, Ridwan Kamil punya misi menjadikan Bandung sebagai kota layak huni. Salah satu hasilnya, taman-taman tematik bermunculan. Ada Taman Jomblo, Taman Film, Taman Lansia, Taman Vanda, Taman Musik Sentrum, Taman Fotografi, Taman Superhero. Aktif di media sosial, Kang Emil bahkan dijuluki sebagai wali kota Twitter. Dia kerap berinteraksi di dunia maya dan menjadikannya sebagai pejabat kekinian. Tak hanya menyinggung kaum jomblo, lewat media sosial Ridwan Kamil juga mensosialisasikan beragam program dan juga kebijakannya. Ridwan Kamil. Saya mau dong satu hal tentang diri Anda yang belum banyak orang tahu, yang hanya khusus untuk orang-orang yang ada di Belanda. Rahasia terdalam Anda kan? Iya begini, saya dulu diaspora, jadi saya paham apa yang ada di benak dan hati orang-orang di sini. Ada rasa rindu, ada rasa cinta, walaupun harus mengembara di negeri orang kan. Saya 7 tahun, 5 tahun di Amerika, 2 tahun di Hong Kong, dan itu jatuh bangun. Saya sering disepelekan, saya sering dilecehkan, saya diberhentikan kerja 2 kali, bukan karena saya tidak berprestasi, tapi satu karena krismon, kedua karena Human Resources Manager-nya lupa memperpanjang visa kerja. Ketawanya di hari terakhir, sehingga perusahaan Amerika yang besar itu nggak boleh mempekerjakan ilegal kan. Minggu depan saya diberhentikan, istri saya sudah 8,5 bulan mau melahirkan. Jadi saya pernah menjadi warga miskin di kota New York, sehingga anak pertama saya itu lahirnya sebagai kategori miskin kota. Karena saya tidak punya pekerjaan, ngelamar arsitek nggak ada visa, akhirnya saya kerja jadi tukang ukur bangunan di New York selama berbulan-bulan. Jadi bukan arsitek tapi tukar ya, ukur bangunan. Cuma ngukur panjang kali lebar, Okay. gambar kan. Nah, sebelum lebih jauh, nanti saya mau sedih-sedihnya ntar aja dong. Oh iya. Itu. Ini baru permulaan harus agak api, tapi saya simpan ya. Tukang ukur bangunan, warga miskin kota, ada banyak. Saya udah catat. Kita sebelumnya lihat dulu profil dari Prof. Renald Kasali berikut ini. Renald Kasali, dosen sekaligus guru besar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Selain mengajar di UI, pria kelahiran 56 tahun silam ini juga menjadi dosen terbang di sejumlah universitas di dalam dan di luar negeri. Tulisannya banyak menginspirasi dan memotivasi. Sejumlah bukunya menjadi bestseller dan banyak diburu oleh pebisnis maupun para mahasiswa. Atas kiprahnya, sejumlah penghargaan diraih oleh Renald Kasali, salah satunya
Satya Lencana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia. Kini selain menjadi pengajar dan konsultan, lulusan University of Illinois ini juga membangun yayasan rumah perubahan dengan misi menjadikan Indonesia lebih baik. Indonesia lebih baik. Singkat saja sebelum nanti saya menggali lebih jauh soal pengalaman suka duka. Apa yang orang banyak belum tahu tentang Anda, Prof? Kalau dibilang saya pernah nggak naik kelas, itu adalah sudah menjadi rahasia terbuka. Tetapi yang menarik adalah waktu itu di salah satu acara televisi, saya bercerita tentang masa lalu saya, karena saya termasuk orang yang belajarnya susah dari dulu, kerjanya main aja begitu ya. Dan kemudian setelah saya ceritakan itu di televisi, besoknya pada saat acara wisuda kalau tidak salah di UI, ya, itu satu persatu profesor-profesor di UI salamin saya. Saya bingung kenapa. Terus dia bilang, ternyata kita sama, Prof. Jadi rupanya, jadi Anda kalau punya anak, saya bilang lagi, kalau Anda punya anak sekolahnya susah, jangan terlalu kecewa dulu. Ya, one day itu bisa berada di depan kayak Anda sekarang dengan saya. Dan bisa keliling diundang Mata Najwa. Harus ada Terima Mata kasih, Najwanya Nana. dong biar branding terus. Kita mau kenal lebih jauh sama gubernur yang kata produser saya mirip George Clooney. Kata produserku loh Citra, bukan kataku. Kita lihat ini dia. Hampir bilangnya George Clooney, Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo. 23 Agustus 2013 menjadi titik balik kiprah Ganjar Pranowo di dunia politik. Setelah malam melintang di Senayan, pria kelahiran Karanganyar ini kembali ke kampung halaman menjadi Gubernur Jawa Tengah ke-14. Berpasangan dengan Heru Sujatmoko, politisi PDI Perjuangan ini mengusung slogan "Boten korupsi, boten ngapusi", yang artinya tidak korupsi dan tidak berbohong. Salah satu program unggulannya adalah menciptakan Gerakan Jawa Tengah Tanpa Lubang. Ganjar juga menjadi salah satu pejabat publik yang aktif di media sosial. Aksi belusukannya kerap diabadikan dan disebarkan di dunia maya. Ganjar juga menjadikan Twitter sebagai sarana komunikasi dan menampung keluhan warga Jawa Tengah. 3 tahun memimpin Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat ini gencar-gencarnya mempromosikan Jateng Gayeng. Ganjar Pranowo, Jateng Gayeng. Satu saja yang rahasia dari Anda. Rahasia beneran loh ini. Saya tidak pernah menyemir rambut saya. Nah, jadi rambut putih mulai umur berapa? Ini sebenarnya rambut yang saya tunggu 47 tahun yang lalu. Jadi kalau dibilang apakah saya mirip George Clooney atau dia mirip saya, sebenarnya rahasianya dia mirip saya. Ini memang saya tunggu beneran Mbak. Saya mau cat merah takut nanti nyamain kan. Ngapain sih pas kalau merah? Iya. Sama itu nggak cocok. Nggak cocok. Makanya rahasia yang orang tidak pernah tahu adalah rambut saya ini asli. Asli. Sumpah. Kasih tepuk tangan dong semua Ganjar. Sebetulnya saya mengajak Kang Emil, Mas Ganjar, Prof. Renaud ke Belanda itu karena sebetulnya teman-teman ketiga orang ini banyak yang tidak tahu punya kesamaan jalan hidup. Tiga-tiganya dulu hidupnya susah banget. Gak apa-apa lah, mumpung di Belanda kita buka-bukaan aja. Yang pasti tiga-tiganya pernah jomblo. Konsisten Bapak Jomblo Nasional memasukkan pesan-pesan kejombloan dalam setiap perkataan. Kayaknya yang paling susah sih Kang Emil. Dari mukanya masih ada sisa-sisa kesusahan. Iya kan Kang Emil? Susah ya? Iya, karena tinggal susah itu begini, saya kan kelas menengah ya. Ayah ibu saya dosen, hidupnya pas-pasan. Ke Amerika itu ada beasiswa tapi sebagai peserta magang. Jadi saya itu magang dulu, sekolah, kerja, baru pulang. Nah kembali ke cerita yang tadi, kan saya mengalami culture shock kan. Orang Sunda di Amerika, saya waktu diberhentikan di pekerjaan pertama karena perusahaannya itu
kliennya banyak di Indonesia, nggak bayar tahun 97 kan, karena keris semua. Dia bilang, Ridwan, we have to ship you back to Indonesia. Dia bilang. Saya bilang emangnya barang kan. Akhirnya saya bilang begini, hey bos, buka visa saya nggak mau pulang karena di Cikarang saya udah kayak ada apa dengan cinta, udah dadah. Masa pulang baru 3 bulan kan? Nah, ini pertama istri Belum ikut. belum ikut, masih Iya, sendirian. Masih sendirian. Oke, terus? Nah, pas diberhentikan, saya ngelamar kan. Nah, disitulah saya merasa determinasi hidup ini harus luar biasa di negeri orang. Mau curhat sama siapa, mau tolong sama siapa. Pertama ditolak. Saya kan lulusan ITB, di Indonesia ITB kan keren. Pas di New York nggak laku, Pak. Hey, Mister, dia bilang, yang kerja di sini hanya lulusan MIT, Harvard, atau Columbia. Gitu. Saya nggak dengar ITB, ulang lagi. Kedua kali saya ngelamar, karena saya arsitek, yang saya jual kan gambar. Orang Amerika kan terbuka ya, kayak orang Barat. Di gambar kamu jelek sekali, berani-beraninya ngelamar ke saya. Saya bingung kan, akhirnya saya belajar kalau di negeri Barat percaya diri itu penting. Jadi pas saya ngelamar ketiga, dia tanya, emang kamu bisa komputer kan gitu ya? Tadinya saya mau jawab gini kayak orang Sunda, bisa dikit-dikit. Yang orang Sunda siapa di sini angkat tangan? Ada. Makanya. Saya kalau jawab pakai khas Indonesia, maksudnya kan sopan. Kalau Indonesia kan kalau bilang saya jagoan kan sombong. Akhirnya saya rubah. Saya bilang, Mister, yang wawancara ya, saya nggak hanya bisa komputer, saya ini mentor di Indonesia. Wes. Terpaksa ya. Jadi akhirnya diterima gara-gara terlihat percaya diri, ternyata penting. Jadi itu kuncinya, harus pede. Kuncinya artinya hidup ini harus menyesuaikan dengan kultur di mana kita hidup. Jadi kalau nggak refleks sama tapi sebetulnya saya udah tahu dikit-dikit lah tentang masa kelam, masa susah, perjuangan. Ini dia kita sudah kumpulkan susahnya Ridwan Kamil ketika masih mahasiswa. Kita lihat. Saat kecil, Emil suka menghayal atau berimajinasi. Ia gemar membaca komik dan melihat foto dari berbagai kota di luar negeri. Sejak kecil juga, Ridwan Kamil hidup dalam kesederhanaan. Sarapan hanya dengan menu telur dadar dibagi rata dengan 4 saudara lainnya. Selain aktif di OSIS, Paskibra, dan klub sepak bola, Emil selalu masuk dalam ranking 5 besar di kelasnya. Saat kuliah di Amerika Serikat, Ridwan Kamil hidup prihatin. Setiap hari ia hanya makan Chinese food yang murah-meriah. Akibatnya berat badannya saat kuliah turun hingga hanya 65 kilo saja. Lulus wisuda S2 dari University of California, Berkeley, Amerika Serikat, Emil wisuda tanpa didampingi anak dan istrinya. Saat menyelesaikan master, IPK-nya terbilang tinggi, yakni 3,9. Dan ketika S1, Emil hanya menyabet IPK 2,7. Harus dimasukin. Pas 3,9 tepuk tangan tapi 2,7. Artinya masih ada harapan buat Artinya dosen di Indonesia itu galak-galak. Pelit-pelit. Betul ya, Prof, galak-galak ya. Di Amerika mah baik-baik. Jadi kemampuannya tuh diukurnya berbeda. Jadi sekarang berarti berapa? Saya 83. Nah aku loh, jadi 65 tuh pas lagi kurus-kurusnya emang itu. Karena dulu gini, saya itu sekolah di UC Berkeley hanya dikasih bebas uang kuliah. Sehari-hari kan nggak ada uang, jadi saya kerja di departemen tata kota di kota Berkeley kan. Terus di UC Berkeley itu paling murah itu hanya Chinese restaurant. 99 cents per porsi gitu, per item kan. Ya itu aja tiap hari gitu. Apapun rasanya sama tuh, minyak-minyaknya sama gitu. Ya, kung pao chicken lagi. Makanya kalau lihat foto saya waktu S2 itu ya Ada kita fotonya, keluarin dong foto-fotonya. Oh ada. Ada. Nih, ini emang kayaknya masih S1 nih. Agak ganteng kok kan? Ada. Wes, ini yang mana yang kiri kan? Nih yang kiri, kita lihat lagi mana tuh. Ini
Mau ke wisuda Ini wisuda sebelah kiri kan? sama teman-teman di sana Amerika. Oh, wede. Oke, ini udah bukan jomblo nih? Bukan. Bukan? Oh ini masih. Nah, Ini bukan kaleng kongguan ya. nah, cerita dulu, jadi waktu istri melahirkan gimana 8,5 bulan? Gini, jadi saya ini jobless, sehingga kalau kerja formal tidak mungkin, maka saya harus ngelamar yang UMR. Ya, UMR-nya itu banyak pilihan kerja di restoran atau ngukur bangunan lah. Akhirnya dapat masih bidang saya kan. Nah yang menegangkan itu pas saya ke rumah sakit, kamu boleh gratis kalau gajinya di bawah UMR. Saya pas UMR, padahal kalau melahirkan normal harus bayar 50 juta, $5.000 waktu itu kan. Jadi saya bingung, akhirnya saya melakukan tindakan kriminal yang terpaksa banget ya. Saking desperate-nya. Entar dulu, ini direkam, disiarin, ditonton jutaan orang Nggak apa-apa. Yaudah, lanjut. Survival Ingetin aja. ya. Nggak ada pilihan lagi, jadi saya malam-malam ke kantor ngambil cek kosong punya bos saya. Astagfirullah. Tapi halaman terakhirnya kan, saya tulis bahwa gaji si Ridwan Kamil angkanya di bawah UMR berapa dolar. Saya fotokopi, daftar ke rumah sakit, sambil tegang, takut si resepsi telepon bos saya kan, bener nggak segini, wah saya bisa tangkap polisi. Tapi alhamdulillah pas dicek, sekian detik, udah keringetan kan, ya kamu boleh masuk. Nah, alhamdulillah akhirnya istri saya melahirkan, karena masuk kategori miskin kota di New York, jadi gratis. Gratis. Jadi saya nggak usah bayar $5.000, uang yang saya tidak punya, dikasih susu, dikasih biskuit dan lain-lain. Gitu ya. Tapi saya nggak percaya kalau Kang Emil yang cerita. Saya nanya langsung ke istri Kang Emil. Boleh. Kita lihat apa kata istri Kang Emil berikut. Pada waktu pindahan, orang lain kan misalnya nyewa van untuk pindah, kita tuh enggak, diketeng gitu ya. Jadi kita cuma bawa koper gitu ya. Terus yang namanya TV kita angkut sendiri. Terus dulu tuh hanya punya satu panci. Satu panci itu saya pakai untuk macam-macam. Dari mulai bikin nasi, goreng telur, bikin sup, semua satu itu. Betul. Kita nggak punya uang banyak, jadi kita belilah. Seperti ada Home Depot, itu ada tempat untuk pembelian barang-barang yang harus dibikin sendiri. Jadi cuma misalnya tripleknya aja, gitu ya, pakunya aja, dan kita beli. Kan hanya bikin sendiri aktivitasnya. Terus kemudian meja makan bikin sendiri. Terus tahu nggak? Tempat tidur kita itu kasurnya adalah kasur angin. Yang dipompa dulu ya, saya dengan setiap hari bikin menu gitu ya. Dan sebetulnya kalau saya sih senang zaman dulu makanan saya kepake gitu ya. Jadi tiap hari dia kan bekal ya. Pernah ada saudara saya datang, mereka kaget. Ini aja di sini, Emil sama Lia, iya. Aduh, lihat meja tabunya ya, itu dari kardus, itu dari kardus. Makanya ya pesannya ya, pesan penting nih. Pilih istri yang mau berjuang dari bawah. Sekali lagi selalu konsisten soal penjodohan. Ridwan Kamil, kita kasih tepuk tangan. Thank you. Saya mau cerita-cerita, saya mau berpindah ke Prof. Renal. Prof. Renal sebetulnya ada kenangan khusus dengan Belanda karena ayah pernah bekerja di perusahaan Belanda dan berhenti juga karena orang Belanda. Ya, jadi pada waktu itu dulu kan kalau zaman Belanda itu orang-orang kita yang kelas menengah memang kerjanya sama perusahaan-perusahaan Belanda. Nah begitu Belandanya pergi, apalagi orang kapal kan, kalau orang kapal setelah itu bingung, ya kapalnya nggak ada atau Belandanya udah nggak ada, dia kerja dengan orang Indonesia juga agak susah saat itu dan pekerjaan susah. Saya masih ingat tahun 1965 ya kalau tidak salah, itu zaman susah sekali. Waktu itu jadi ada pemberontakan PKI dan sebagainya. Itu kita diam di Jakarta, saya rasa Pak Dubes tahu persis itu. Ya. Kalau di Bali pasti nasi singkong, tapi kalau di Jakarta itu bulgur dulu makannya. Jadi makan hanya dengan bulgur, ya. Yang kadang-kadang kita campur sendiri dengan garam dan sebagainya. Situasi memang sangat sulit. Tapi ayah saya kemudian mengalami kesulitan mencari pekerjaan, dan disitulah kemudian saya melihat satu persatu rumah saya makin lama makin sepi.
barangnya berkurang satu persatu. Ya. Dijualin? Dijualin. Waktu itu tukang loa itu pahlawan loh, tukang loa itu. Ya. Datang bawa pikulan. Terus satu ketika saya bilang ibu saya hebat sekali ya. Satu ketika itu udah nggak ada lagi yang bisa dijual, ya hanya ada satu yang bisa dijual. Apa itu? Lemari kayu. Saya nggak ngerti gimana ceritanya. Itu tukang loa bisa ngangkat pikul lemari sebesar itu. Akhirnya kosong. Akhirnya kosong rumah. Nah dari situlah saya berpikir, saya satu ketika tidak mau lagi seperti itu. Kasihan anak-anak yang orang tuanya tidak bekerja. Maka selama kita punya tenaga, kita harus bekerja sekuat tenaga. Kasihan anak-anak kita yang menyaksikan situasi seperti itu, sangat menderita sekali. Apalagi kalau geluduk bunyi itu ya, petir berbunyi seperti itu. Rasa takut orang tua kita kan belum pulang, masih mencari nafkah. Kemudian di rumah kita dengar seperti itu, kita berlima di rumah, hanya berpeluk-pelukan, tiba-tiba lampu mati, dan kemudian hanya ada ketakutan saja, makan tidak ada saat itu. Tapi saya pikir itu zaman yang harus dihadapi oleh setiap orang. Ada fakta unik Renal Kasali, kita lihat yang berikut ini. Akrab dengan kemiskinan sejak kecil, makan nasi berlauk garam adalah hal yang biasa. Bahkan sering dapat makanan dari tetangga. Memiliki satu setel seragam yang setiap hari dicuci oleh ibunya dan dikeringkan di dekat lampu. Sepatu bekas yang dibelinya di tukang loak menjadi salah satu barang mewah saat ia bersekolah. Siapa sangka guru besar bidang ilmu manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini pernah tidak naik kelas sewaktu SD. Mata pelajaran yang membuatnya naik kelas ternyata adalah bahasa Indonesia. Mengaku gemar mendaki gunung, beberapa kali Reynold naik gunung seorang diri, seperti ke Gunung Gede, Puncak, dan lain-lain. Ia pun sering naik mobil pickup terbuka hingga menumpang tenda orang. Penyuka durian, ikan salmon, dan kerapu ini ternyata juga merupakan fans berat Ajax Amsterdam. Jadi orang tuh nggak bisa biasanya matematika, kok bahasa Indonesia sih Prof? Saya berpikirnya memang agak lain ya, memang agak lain. Dan saya nggak tahu kenapa saya diciptakan seperti itu. Saya masih ingat ya, suatu ketika itu ada pelajaran lawan kata. Masih ingat kan lawan kata ya? Itu pertanyaannya simpel saja. Apa lawan katanya cinta? Saya tulis belum cinta. Saya sekarang setelah dewasa saya berani berdebat, itu benar. Bener, kalau dipikir belum atau tidak. Kalau Ya. yang optimis belum, kalau yang pesimis tidak cinta. Tapi guru saya ingin menulis saya benci di situ. Dan saya nggak sampai hati menulis kata benci. Ada lagi ya, apa lawannya kenyang? Saya tulis belum kenyang. Karena saya kalau datang ke rumah orang ditawarin makan, sudah kenyang belum? Belum. Mungkin karena susah dulu Karena makannya itu ya. susah. Sekali makan dengan garam. Ya. Prof. Reynold, saya juga tahu ada cerita Anda punya kenangan khusus terhadap uang Rp10.000. Nana mengingatkan lagi ini. Rp10.000. Tim riset Mata Najwa. Di tahun 80-an ya? 80-an, ya. Sebelum cerita, ada nggak kita uang 10.000 buat Prof. Reynold? Ada ya? Di belakangku. Nah ini dia. Kita sudah, ini uang 10.000 tahun 80-an. Kita cari Prof. Betul-betul pantang menyerah dapat. Dan saya ingin Prof. Reynold menceritakan apa makna uang 10.000 bagi Anda di tahun 80-an itu. Wah, ini sangat menyedihkan sebetulnya. Tapi malam ini kita jangan terlalu sedih lah, ya. Udah lewat ya. Apa-apa sedih-sedih dulu biar ratingku tinggi. Oh iya. Drama ini jangan rusak. Sedih dulu, kan terakhir buat ini. Gimana Prof? Jadi pada waktu itu biaya pendaftaran untuk masuk ke kalau sekarang UMPTN barangkali ya, itu dan STAN itu waktunya kurang lebih berbarengan dan bayarnya uang beli formulir Rp10.000. Dan saya pada saat itu orang tua hanya punya uang Rp10.000. Jadi saya datang ke Salemba UI itu mau numpang bis juga. Malu kan, biasanya kan gayanya gaya militer kan. Kalau militer kan suka naik dulu nggak bayar. Ya. Nah saya nggak berani seperti itu karena tampangnya nggak cukup sebenarnya. Untuk jadi preman nggak cukup. Jadi akhirnya saya jalan kaki dan saya daftar. Dan terus kemudian setelah daftar di UI saya
Waktu itu masih ada lagi uang 10.000 lagi. Kemudian saya mau daftar di STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Karena waktu itu memang yang cocok di situ. Walaupun SMA saya IPA, tapi saya tidak daftar yang IPA, saya hanya mengambil yang IPS. Barangkali karena waktu itu saya sadar betul ini uangnya nggak ada, ya. Dan saya mau jadi apa pada saat itu? Karena dulu PTS belum banyak yang bagus. Ya. Jadi saya daftar, terus kemudian dengan uang 10.000 itu saya pergi ke STAN, dan setelah saya ambil formulirnya itu gratis, tetapi nanti kalau kita serahkan, kita bayar 10.000. Mungkin Anda yang lulus STAN tahu persis saat itu. Tetapi setelah saya pikir-pikir lagi, rasanya saya akan mengalami kesulitan dan gak cukup nih uang ini. Setelah itu saya masih harus mengeluarkan uang buat yang lain. Jadi saya tidak mendaftar lagi ke STAN, tapi kemudian formulir yang tidak saya serahkan, saya hanya mengambil di UI, dan akhirnya kemudian, alhamdulillah, puji Tuhan, akhirnya kemudian saya bisa masuk ke UI. Tapi Dan saya kira menjadi sampai profesor sampai di UI sekarang. sampai di UI. Karena uang 10.000 rupiah. Tapi begini, uang ini adalah ilusi. Uang ini adalah ilusi. Saya pernah mengalami yang lebih repot lagi. Waktu itu waktu mau pergi ke Amerika Serikat, saya pada waktu itu pergi dulu ke sebuah tempat yang untuk persiapan bahasa Inggris. Pada waktu itu saya dapat kesempatan, dapat beasiswa untuk pergi hanya berapa bulan. Dan yang menarik di tempat itu, di Boulder, Colorado, saat itu adalah orang-orang yang pergi ke sana, rata-rata sudah diterima untuk S2. Jadi mereka hanya persiapan aja, hanya polishing. Di sini ada teman saya, Mas Nonot ini. Mas Nonot sekarang menjadi dirut sebuah bank di Jawa Tengah, dulu juga ngambil di sana. Nah, rata-rata teman seperti Mas Nonot ini sudah langsung ditempatkan, udah tahu lah kemana. Nah, saya nggak tahu mau kemana. Setelah itu kemudian ada direktur dari sekolah-sekolah bisnis datang, dan kami dikasih kesempatan wawancara. Pada waktu wawancara, saya bilang, seperti biasa kan, orang Indonesia kalau ketemu, bahas kata pertama yang dia ingat dalam bahasa Inggris adalah I'm sorry, my English is not so good. Itu template ya, Bro? Itu template. Tapi si profesornya itu ngomong sama saya, terus saya diajak ngomong. Dia bilang, enggak, bahasa Inggris kamu bagus, kamu bisa saya terima. Sekarang juga saya terima, katanya. Begitu dia terima, saya bingung, uangnya kan nggak ada. Semuanya udah punya uang, saya bilang nggak ada. Dia bilang, Anda bisa berangkat sekarang. Tapi saya bilang uangnya nggak ada. Tapi kalau kamu keluarin surat, saya akan cari uang di Indonesia, saya akan berangkat lagi. Dan dikeluarkan surat, dan di situ ditulis uang sekolahnya $12.500. Dan kemudian saya datang, saya cari sponsor, saya berangkat. Setelah dapat uang segitu, diminta juga statement of financial support, jaminan, surat jaminan. Ya. Berangkatlah saya. Sampai di Amerika, di program S2 saya dikirim surat katanya bayaran saya kurang. Yang benar itu saya harus bayar 27.000 US dollar. 2 kali lipat. 2 kali lipat. Tetapi karena kemudian saya bilang sama istri saya, ini kayaknya kamu gak bisa berangkat nih. Tagihan saya besar, sama juga saya di airport sudah dada-dada. Pikiran saya pulang nih, ya. Pulang, tapi kalau pulang malunya itu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Istri saya bantu cari uang di Jakarta, cari sponsor. Saya kemudian juga datang ditolak di fakultas. Akhirnya ketemu sama deannya, dan fortunately deannya itu langsung bilang, oh jadi yang salah kita ya? Iya, Anda salah ketik nih di sini. Dan deannya langsung bilang, ya sudah, kalau begitu ya sudah, katanya. Saya bingung apa artinya ya sudah. Terus dia bilang sama saya, ya sudah, ya apa artinya? Terus kemudian dia bilang, ya sudah, Anda nggak perlu bayar lagi, katanya. So, jadi saya adalah mahasiswa yang sekolah bayarnya cuma 50% dari tarif yang sebenarnya sebetulnya. Selalu ada jalan. Buka-buka ada jadinya. Terima kasih. Rp10.000. 10.000 rupiah. Tahun 80-an. 80. Mas Ganjar. Saya kepengen duit ya. Aku nggak berani ngasih pejabat negara gratifikasi. Karena kita nggak usah dikasih, ini aja kita gandakan, kita bagi. Kita gandakan dari sini, ya, yang ini. Oh, jadi ternyata Mas Ganjar ikut padepokan itu juga. Awalnya saya tertarik kan. Taat pribadi. Iya, awalnya saya tertarik karena di sana ada ilmuwan yang ikut juga kan. Maka rasionalitas saya hampir tertarik. Tapi begitu ini
bisa jadi kriminal dan nyaingin BI, kan yang bisa ngeluarin duit cuma BI aja. Gak jadi saya. Gak jadi. Dan jinnya katanya belum apa gitu kalau nggak salah. Iya, yang menarik kan ceritanya itu jinnya itu waktu di demo sama polisi dilempar gas air mata itu ternyata jinnya bisa menangis kena gas air mata. Itu jin jadi-jadian. Ya nggak usah, itu topiknya lain. Nggak. Nanti topiknya sambil makan. Gitu. Ya. Mas. Tapi 10.000 kita simpen dulu ya. Kita kumpulin yang unik-unik dari Mas Ganjar, kita lihat yang berikut ini. Ganjar Pranowo. Sejak SD memang sudah punya jiwa kepemimpinan yang selalu terpilih menjadi ketua PAS. Ketika ikut ayahnya pindah tugas ke Kutoarjo, Jawa Tengah, Ganjar yang masih SMP pernah berjualan bensin di pinggir jalan. Hobi mendengarkan musik rock seperti Dream Theater, Metallica, dan Led Zeppelin. Ganjar menghabiskan waktu 8 tahun untuk lulus dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Tak heran ia dijuluki sebagai mahasiswa abadi. Ganjar juga aktif berorganisasi, salah satunya di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, GMMI. Saat kuliah gemar ikut berdemonstrasi. Bagi Ganjar, demo adalah hal yang menggembirakan. Demo hal yang menggembirakan Ganjar Pranowo. Sekarang beda, sekarang gubernur di demo pasti nggak menggembirakan ya? Asik aja. Alah. Enggak, Pak, gini, bayangan saya itu yang demo saya itu saya bayangkan itu saya zaman dulu. Oh, Iya. jadi Memahami. Biasanya yang demo nggak ngerti amat masalahnya. Saya loh, atau kalau sekarang mungkin udah pinter, jadi gitu terus kemudian ngotot gitu kan, agak yang penting beda dikit gitu. saya akan temui nggak Mas Ganjar? Demo Anda berani temui nggak? Oh, saya temui, Ah. saya suka gitu. Nggak usah demo lah, ngomong aja sama gubernurnya, nge-tweet aja dibales. Tapi iya loh, gubernur Twitter Indonesia ya Ganjar Pranowo. Enggak, saya ketularan dia aja. Mas Ganjar, Ya. yang dua pernah sekolah di luar negeri, saya tahu Anda sebetulnya ada kesempatan itu tapi tidak mau. Atau memang nggak ada kesempatan? Nggak nyampe, ini orang pinter-pinter. Saya sekolah aja di Fakultas Hukum 8 tahun. Itu karena kebanyakan demo. Tertata, aku mau nanya yang dari UGM mana? Boleh angkat tangan ya? Wah, dubesnya UGM, ini memang mafia UGM. Jangan. Ini anak buah saya. Oh iya deh, Kagama, ketua alumni UGM. Kenapa saya kepilih ketua alumni Kagama? Karena memang saya yang paling berpengalaman menjadi mahasiswa. Saking lamanya. Bilang 3,5 tahun lulus, biasa. 4 tahun lulus, biasa. Ini kayaknya salah undang narsum, oh dia mau motivasi supaya cepat kuliah. Nanti dulu. Itu kan zaman dulu. Keinginan saya waktu itu memang pengen sekolah. Kayaknya kalau mahasiswa hukum itu sekolah ke Leiden. Anak Leiden mana anak Leiden? Oh, ini hebat semua. Ke Utrecht. Ada ya Utrecht ya? Terus saya kepingin banget. Tapi memang tidak terlalu banyak kesempatan waktu itu. Belum ada sekarang beasiswa banyak. Tapi mungkin waktu itu saya hanya pingin kapan ya saya bisa sekolah. Kalau nggak dapat beasiswa, ya bayar sendiri. Ya akhirnya nggak keluar negeri, mesti jadi anggota DPR dulu. Terus bisa sekolah sendiri, itu kepuasan saya. Anggota DPR sekolah sendiri maksudnya? Iya, terus akhirnya sambil ngambil studi banding. Makanya kan aku berada. Akhirnya saya ngambil karena saya merasa waktu di DPR, ini politik kok kayak gini ya? Oh mungkin karena saya sekolah hukum, nggak ngerti politik, sehingga ambil pasca sarjana di mana? Di UI waktu itu bisa bayar sendiri. Bisa bayar sendiri. Lulus mbak, alhamdulillah. Dan gak 8 tahun ya? Dan gak 8 tahun. Enggak dong, cepet waktu itu. Maka saya kasih kesempatan, ini pengalaman kawan-kawan yang hebat. Ada nggak sekarang perempuan yang sekarang sekolah di Belanda, tapi suaminya di Indonesia? Ngacung? Banyak ya.
punya ya. Aku mau cerita sama kamu. Istriku sekolah waktu itu di Jepang selama 1 tahun. Jadi yang menarik adalah Tinggal Mas Ganjar. ya pastilah. Tadi kan ditegaskan, jadi istri sekolah ke Jepang, Mas Ganjar di Saya anggota dewan kan nggak Oh, mungkin di juga Jakarta. saya mengikuti istri kan. Betul. Ya maka saya lepaskan istri dengan penuh kepercayaan dan kemudian saya bilang sekolah yang baik segera pulang. Tidak hanya anakmu yang rindu, tapi suamimu lebih-lebih lagi. Setahun Mbak. setahun. Iya. Kering ya Mas? Tapi ada satu yang menarik. Ini Jabla itu. iya. Tapi ini penting untuk bapak-bapak. Setahun itu menarik karena anak saya masih kecil, masih TK waktu itu dan saya mencoba menjadi single parent. Iya, kalau anak ngompol, bagaimana kita tengah malam bangun buatin susu, ibu-ibu jangan sombong dulu, lawan saya dulu kok soalnya. Beneran. Pagi hari mandiin sebelum kerja gitu kan, ngantar sekolah, lalu Luar kami ke biasa. Jakarta. Ya, saya sebenarnya mau menangis tapi kan nggak enak. Gak apa-apa Mas Akbar harus ulang lagi. Kasih tepuk tangan dong Mas Ganjar. Karena bahkan masih dalam kandungan pun teman-teman, Ganjar Pranowo itu sudah jatuh bangun. Ya, kayak Bahkan dangdut dalam ya. kandungan. Kayak Iya kan dangdut. Mas? Ada cerita, saya pernah baca cerita. Ketika dalam kandungan, Mas Ganjar yang ceritain dia, aku nggak tega. Yang naik beca itu loh Mas. Iya, apa namanya, waktu saya masih dalam kandungan itu karena bapak saya polisi rendahan, miskin, tempatnya jauh. Jadi kalau mau periksa dari kampung di Tawangmangu sana turun ke kabupaten di Karanganyar naik bus. Dari naik bus masih naik beca, ya kan? Becanya disodok mobil, jatuh. Jadi ketakutan ibu saya almarhumah itu masih selamat nggak ya anak ini? Terus ke dokter, terus kemudian diperiksa, cek selamat gitu. Itu cerita. Dan lahirlah Ganjar Pranowo. Lahir. Pada saat lahir, Kayaknya kalau nggak lahir ya nggak di sini. Maksudku itu menambah efek dramatis. iya, lahir. Lahir, keren. Saya agak lupa rambut saya hitam atau putih ya saya. Tapi lahir, waktu lahir saya dikasih nama Ganjar Sungkowo. Artinya? Bela sungkawa. Oh, Sedih mbak, wajah saya ini sedih kan? Ganjar Sungkowo. Enggak, kalau melihat wajah saya kasihan nggak? Ya waktu itu dikasih nama Ganjar Sungkowo. Terus kemudian setelah gede saya tanya, kenapa sih bu namanya Ganjar Sungkowo? Karena susah kan. Waktu mau lahir repot, dikit-dikit jatuh, dikit-dikit sakit, dikit-dikit gitu. Sehingga waktu masih kecil lahir, katanya saya panas, sakit-sakitan, dibawa ke rumah sakit. Tuh mbak, bis zaman dulu itu naiknya lewat belakang. Lewat belakang masih pakai pintunya kayu. Dan pintu itu kalau ditutup begitu, dikunci pakai slot itu. Ini jadul banget ya. Emang jadul. Awas banget. Iya, pakai grinder gitu namanya. Grindernya yang orang-orang Jawa Tengah itu grinder gitu. Dan pada saat saya masuk, ini kaki saya kecolek itu. Jadi sobek kakinya, terus kemudian keluar darah. Ngeri. Si anak kecil itu nangis luar biasa. Ya, maka jadi dibawa ke dokter, terus kemudian apa namanya opnam di situ selesai, terus kemudian baik pulang. Pulang saya digendong sama ibu lagi masak gitu, ketumpahan air panas lagi. Nggak tahu nasib saya lah. Makanya akhirnya diubah namanya jadi Ganjar Pranowo. Ya akhirnya di Setelah berbagai kecelakaan berikutnya akhirnya menjadi Ganjar Pranowo. jadi Ganjar Pranowo, makanya saya bisa berdiri di sini, bisa diwawancara Mata Najwa di Belanda ya. Itu Kayaknya saya karena doa ibu Mas. saya kira iya. Saya tahu Mas Ganjar kan selalu ada special spot Iya, untuk ibu. selalu memang apa namanya luar biasa. Kami dalam kemiskinan, ini cerita orang miskin sama terus. Makanya diundang bertiga tuh karena sama-sama miskin. Enggak. Tapi beliau berdua
berdua ini setelah tua itu ya mereka berdua setelah dewasa. atau dewasa. Yang tua itu yang berubah. Iya. Setelah beliau berdua ini tua dan dewasa, ya. Ini ada wajah-wajah dan bodi-bodi kemakmuran. Agak sedikit lebar, Dan ya. pipi lumayan tembem. Sorry ya, tidak masuk fisik, tapi ini sebenarnya pengungkapan perasaan bahwa Anda lebih sejahtera gitu. Nah itu di kita dulu enggak. Jadi kalau Prof Renhat itu telurnya dibagi berapa? Oh itu Kang Ridwan itu. Oh kalau Pak, Nah, Anda enggak ya? nggak pakai telur, nggak pakai garam Oh aja. nggak pakai telur, Bapak lebih kasihan. Kalau saya anak polisi waktu itu, Mbak, sama telurnya pakai benang ya. Dipotongnya pakai benang, terus kalau bapak saya pulang dari Kenduri, itu namanya pakai besek itu ditungguin, dipakai rebutan. Sehingga ibu saya yang luar biasa itu pernah ngomong gini. Saya tahu betul waktu kecil itu kita nggak punya berasnya habis sehingga dihitung kira-kira kalau ini 1 minggu nggak cukup. Sehingga ibu saya itu pintar sekali waktu itu dan saya nggak sedih waktu itu, happy terus sebagai anak. Menangisnya itu setelah tua. Karena pada saat itu ibu saya itu berhari-hari itu masak bubur, dikasih kelapa, dikasih ini. Kita nggak pernah tahu sampai kita ngomong, Bu kenapa sih kita makan bubur terus gitu? Nggak apa-apa, ini buat pencernaan bagus. Begitu tua saya tahu, itu kita nggak punya dan kemudian saya ingat betul ketika nggak punya dan harus survive, ibu saya itu masak bubur. Karena saya ingat betul setiap tanggal muda, ibu saya itu selalu ngebon ke warung. Terus kemudian gaji bapak saya itu dipakai untuk bayar utang bulan lalu. Nah belanja ini utang untuk bulan depan. Dan itu hutang terbayar ketika kami anak-anaknya ini udah tua, udah kerja. Dan Terus baru kemudian membayar hutang. dan kita Hutang hanya membayar untuk hutang. makan. Iya. kita membayar hutang. Ada perempuan istimewa Ganjar Pranowo. Kita mau lihat sedikit foto-fotonya yang berikut ini. Mas Ganjar, Iya. bahkan ketika kuliah pun bersimpuh di kaki ibu, mohon supaya bisa kuliah. Iya, karena kami sudah diajak seluruh keluarga. Kalau anak diajak tetangga, diajak teman-teman saya, diajak keluarga kalau kami miskin sekali. Mantan, itu belum tidak dikawin. Itu nggak mungkin kamu bisa kuliah, apalagi kasih anak biaya kuliah ke anak itu. Maka saat itu ya keluarga darahnya mendidih. Bagaimana rasanya? Pokoknya cita-citanya. Terus kamu gimana? Bu, saya boleh kuliah nggak? Iya, tapi di negeri ya. Kalau nggak negeri nggak bisa. Kamu kuliah di mana? Saya pengen kuliah di UGM. Nggak pengen yang lain? Enggak. Coba dong daftar stan gitu Pak, sama Pak. Daftar stan tapi ya nggak keterima. Supaya diterima saya. Ini udah ada uang mahar, penghulunya ini. Ya akhirnya kita nggak ada alternatif lain. Maka waktu itu kebetulan kakak saya itu dari 6 bersaudara, yang nomor 2 ini bisa kuliah di UGM juga. Terus tak kasih rumusnya. 1, pokoknya kamu nggak boleh lepas dari buku mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Dan kamu nggak boleh pegang buku pada saat hari Minggu. Ini rumusnya kakak saya, agar kamu bisa keterima di UGM. Oke. Apalagi rumusnya? Puasa Senin Kamis. Oke. Apalagi rumusnya? Sholat tahajud. Apa lagi rumusnya? Kamu minta maaf sama ibu. Dan akhirnya masuk UGM dan jadi gubernur. Iya. Sekarang ketua KPU. Aduh, beneran nih jadi sedih-sedih.
nggak terlalu sedih, Kang Emil stand up dong. Gak apa-apa biar agak lebih ceria ya. Oke. Bener ya? Iya. Kang Emil stand up. Enaknya niru-niru wali kota. Oke, karena Mata Najwa selalu berkata-kata dengan gue, saya berpantun dulu ya. Silakan. Lagi ngidam, lagi hamil ngidam gemuk. Kang Emil lagi di Amsterdam yang Helmond. Kami cerita tentang Indonesia dan juga tentang pembelajaran. Indonesia hari ini adalah negeri yang unik ya. Indonesia itu mencampurkan rasionalitas dengan irasionalitas. Kalau Barat di Belanda, budaya itu berpikir, cogito ergo sum. Saya berpikir, maka saya ada. Kalau Indonesia, saya berpikir dan saya kedukun, maka saya ada. Contohnya, di Indonesia kalau kurang pede, bukannya ke sekolah, ya, tapi ke Maerot. Di Indonesia kalau kurang puas, bukannya bekerja keras, tapi menggandakan ke kantin taat pribadi. Itu Indonesia hari ini. Indonesia hari ini adalah negeri rumpi, Bapak Ibu. Ya. Segala diomongin, ya. Negeri rumpi ini terlihat bahwa budaya arisan yang menurut kita tidak penting, ternyata hasil penelitian di Bandung itu adalah source of happiness. Ya. Jadi kocoknya 2 menit, gosipnya 2 jam. Ya, ya. Yang diomongin apa saja, ya. Yang diomongin apa saja. Pembantu saya kalau ngegosip sudah kekinian, Mbak. Pagi-pagi ngomongin gas 3 kilo, ngomongin beras dan sebagainya. Sorenya ngomongin Donald Trump, kadang-kadang macam-macam. Tawarin kopi ke saya, Pak Wali, kopi, teh atau sianida. Tapi aksesnya kan begitu. Indonesia negeri rumpi, negeri mengobrol. Ya, ini kritikan ya. Orang Indonesia itu hari ini masih susah baca. Ya. Indeks literasinya itu ranking 60 dari 80 negara. Malas membaca. Hobinya tuh ngobrol. Ya. Dari hasil penelitian, orang Indonesia itu per tahun hanya baca buku 27 lembar, Mbak Nana. Itu pun buku tabungan. Jadi ini masalahnya, makanya susah pintar dan harus bersekolah itu penting. Sudah buku tabungan, halaman terakhirnya kan menyedihkan kan. Nah, oleh karena itu, Indonesia hari ini juga punya kekuatan dengan budaya kolaborasi, budaya gotong royongnya. Nah, Indonesia hari ini negeri rumpi yang juga unik. Uniknya kenapa? Penduduknya 250 juta. Yang punya HP 280 juta. Satu-satunya negara yang jumlah HP-nya lebih banyak dari di Indonesia sudah biasa orang-orang keren HP-nya 2, HP-nya 3. Jadi sekarang saya agak susah membedakan ini kaya banget HP-nya 6 atau memang salesman HP second. Mirip-mirip lah ya. Nah, dengan media sosial, kerumpian budaya ngobrol ini mendapatkan salurannya. Makanya di media sosial orang Indonesia itu euforia. Dia posting segala hal kan, dia selfie di mana-mana. Sekarang selfie sendiri, ada grup selfie. Sekarang lagi tren di Bandung selfie-nya sama kucing. Ya. Jadi macam-macam. Sampai yang paling desperate itu ada yang hobi selfie-nya sama tiang listrik ada. Nah, segala diomongin, segala diposting, ya. Sampai akhirnya gara-gara budaya media sosial tiba-tiba mendekatkan yang jauh. Kan tiba-tiba jadi budaya reuni kan dalam 3 tahun terakhir. Orang Indonesia di HP-nya itu ya semuanya ada grup. Ada grup SD, SMP, mahasiswa, hobi sepeda, mancing, kecengannya bareng dan macam-macam. Orang Indonesia hari ini kebahagiaannya ada di grouping itu. Nah, media sosial ini bisa baik juga bisa negatif. Ya. Orang yang tidak punya etika juga bisa pakai media sosial. Jadi hati-hati. Saya
punya Twitter, ya 1,4 juta followers. Instagram 4,4 juta hari ini. Alhamdulillah lebih banyak dari saingan saya Lee Min Ho ya, yang masih di bawah 3 juta ya. Dulu saya mengira Instagram itu untuk foto kan, ternyata di Indonesia enggak. Indonesia itu satu-satunya negara ya yang saya posting di Instagram blank, hitam. Yang like 50.000. Saya nggak ngerti juga. Saya posting warnanya putih 30.000 juga di like. Terus saya lihat lagi, oh ternyata ada kultur baru. Orang senang narsis di media sosial. Ya. Akibatnya ada filter-filter kan. Makanya jangan percaya wajah orang di Instagram. Karena itu belum tentu wajah aslinya. Karena kadang-kadang wajah aslinya espresso, pas difilter jadi kopi putih gitu. Makanya selalu ada tagline. Dia bilang begini di Instagramnya, hari ini wajah dirawat tidak penting, yang penting diedit. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Kang Emil. Nah, kalau di Twitter, ini saya dengan Mas Ganjar ini menggunakan cara ini untuk berkomunikasi. Kami mengedukasi, kami menjawab, ya, mengklarifikasi. Nah, di Indonesia gara-gara pemimpin seperti kami mudah dihubungi, mereka sering berlebihan, Mbak. Kadang-kadang Pak Wali jalan bolong, Pak Wali pungli oke lah ya. Sekarang Pak Wali, saya dicolek becong bulunya ya. Karena yang terakhir masalah cinta juga, Pak Wali saya lagi ngecek gebetan saya, minta tipsnya. Saya bilang, tips dari saya ya, kalau ngecek perempuan, deketin ibunya. Nanti anak perempuan itu kan ngikut pendapat ibunya. Saya kira udah selesai, besoknya nge-tweet lagi, Pak Wali sudah saya laksanakan, tapi ibunya yang jatuh cinta. Jadi kesimpulannya, Indonesia hari ini adalah negeri yang ramai, kadang-kadang irasional, tapi bagaimanapun tetap di hati kita. Hati-hati gunakan media sosial, selalu kebaikan. Kayak dari saya misalnya begini, positive life come from positive mind, negative life come from negative mind. Mari exercise positive mind. Indonesia hari ini, itu dari Ridwan Kamil. Prof. Renald, Indonesia hari ini belajar dari pengalaman Anda pribadi, kita mendengar apa yang dilalui oleh Ganjar Pranowo, oleh Ridwan Kamil, yang mungkin saja cerita-ceritanya sama dengan apa yang kita lalui semua berada di ruangan ini dan yang menonton Mata Najwa nanti. Tantangannya berbeda, tentunya skill dan kemampuan yang harus dimiliki untuk bisa survive, bertahan hidup juga berbeda. Skill apa yang paling penting kita punya hari ini? Jadi kalau menurut hemat saya, skill itu dikembangkan bertahap. Bedanya antara manusia dengan mamalia lain adalah makhluk mamalia apapun juga begitu lahir dia akan sama seperti ibunya, pasti sama. Anda kalau lihat ikan paus yang baru lahir saja sudah bisa berenang. Anda lahir kan belum bisa berenang kan? Masih dibendong, digendong, ya, besar dikit dituntun lagi. Nah, manusia itu perlu waktu untuk belajar. Tidak mungkin langsung jadi seperti mamalia lainnya. Sinapsnya kita itu baru terbentuk kalau ada rangsangan, kalau ada stimulus dari orang tuanya, ada dari lingkungannya. Maka anak tidak akan selalu sama dengan orang tuanya. Hari ini Indonesia seringkali guru-guru menyamakan anaknya sama seperti orang tuanya, dan itu adalah sumber frustasi terbesar bagi anak-anak kita. Anak saya berada dalam keadaan yang kurang beruntung dalam satu sisi, karena orang semua beranggapan saya begitu pintar. Mungkin juga karena itu sebuah kekuatan iklan ya. Suatu ketika saya dianggapnya orang pintar pertama dari sebuah jamu terkenal. Karena iklan, orang percaya benar bahwa saya pintar ya. Ya bukan ya, saya nggak sebut-sebut. Yang saya sebut orang sebut saya pintar benar. Dia nggak tahu kan, kalau Anda lihat tadi kan, saya kan dulu kecilnya seperti itu. Tapi anak saya selalu dibandingkan oleh gurunya. Bapak kamu tuh matematikanya pinter, tapi kenapa kamu matematikanya jelek? Anak saya sambil terkekeh-kekeh ketawa. Bilang, ibu nggak tahu ayah saya nilainya lebih jelek dari saya. Tapi itu beban sebetulnya bagi anak-anak. Persoalan sepele tapi dibawa seumur hidup oleh seorang anak. Itu satu.
Yang kedua, Indonesia hari ini adalah sebuah pergunjingan orang tua tentang anak-anaknya yang selalu berkisar anaknya sudah pandai membaca, anaknya sudah bisa pandai menghafal, anaknya ranking. Saya cuma ingin katakan pada Anda, studi terbaru menemukan anak-anak yang sekolah waktu masa kecilnya seperti itu bisa menjadi dilanda kesulitan. Kesulitannya begini, saya bertemu dengan teman saya pada waktu saya SMA, jenius. Waktu kuliah bahkan di 2 tempat universitas negeri. Tapi pada waktu ujian, teman-teman saya bilang dia pintar sekali. Saya kok ragu gitu. Ragunya kenapa? Karena setiap kali ujian, dia itu pelit bener. Pelit sekali. Pelit apa? Kalau ujian tangannya begini. Ini nulis sesuatu di sini, tangannya begini. Saya sering mengeluh di sebelahnya, bagi dong sedikit begitu. Tapi belakangan saya sadar, penelitian menemukan ternyata anak-anak yang seperti itu adalah anak-anak pencemas, takut disalib oleh orang lain atau takut mendengar berita ada orang lain yang lebih pintar dari dia. Sekarang kita banyak menyaksikan anak-anak yang dulunya begitu pintar, menjadi pertanyaan bagi kita, kemana mereka semua? Sebagian anak-anak itu berhasil mencapai impiannya, tapi sebagian lagi menurut saya, kalau saya lihat tadi itu di WhatsApp ya, grup-grup itu ya, grup SD, SMP, SMA gitu ya, itu yang komplain semua adalah yang sekolahnya pinter-pinter. Yang hobi, yang menggerutu, yang hobi komplain justru mereka yang sekolahnya tinggi. Yang pinter-pinter, karena mereka dalam hidup itu tidak perform. Apa jawabannya? Jawabannya adalah ketika kita mendidik anak, kita harus membuat anak kita bukan hanya pintar sekolah, tetapi juga pintar hidup. Istri saya yang begini, ini ilustrasinya begini. Istri saya mengelola PAUD dan taman kanak-kanak di kampung. Kami tinggal di tengah kampung. Dan kami suka menggunjingkan anak-anak pinter. Kalau lewat depan rumah kami, dan celakanya dekat rumah kami itu ada orang piara anjing dan anjing dilepas. Ya. Nah, biasanya kalau anak-anak itu lewat, pasti diuber oleh anjing. Dan celakanya pula, anjing itu nggak tahu anak pintar atau anak nggak pintar. Dia kata aja pokoknya dia kejar. Nah, anak-anak yang kurang pintar biasanya bergerombol. Anak pintar biasanya pergi cuma sendiri atau berdua aja. Dan biasanya ibu-ibu bilang, itu orang pintar, orang pintar. Setiap kali saya lihat anak pintar itu lewat, dikejar anjing, gak lama lagi kita pasti lihat, kita bisa bilang, nangis nih, dia nangis. Ternyata benar, anak-anak pintar itu digigit sama anjing. Dan menyerah dan nangis. Ya. Saya pikirkan anak-anak yang gak pintar, mungkin tidak dikejar anjing kali ya. Anjing cintanya sama orang yang pintar. Ternyata enggak. Ternyata anak yang gak pintar pun dikejar. Larilah anak-anak yang gak pintar, lari sekali. Saya sama istri saya suka terkekek-kekek. Tuh lihat, anak gak pintar dikejar juga kan. Udah, masuklah kami ke dalam rumah. Gak lama lagi, apa yang terjadi? Gantian. Anjingnya dikejar sama anak. Apa poinnya? Apa poinnya? Nah, menurut saya, anak yang pintar gak digigit anjing. Ya, anak yang pintar itu bisa menggigit anjing. Anjingnya malah takut sama dia. Jadi Indonesia hari ini sebagian besar orang masih berpikir di masa lalu, kalau pintar di sekolah pasti dia pintar hidup. Kita harus merombak cara berpikir, membuat anak-anak kita, kalau kita bisa dapat dua-duanya itu berkah. Pintar di sekolah, pintar dalam kehidupan. Nah, pertanyaannya kan tadi skill apa, keterampilan apa yang dibutuhkan? Ya keterampilan hidup. Kalau masa kecil, keterampilan hidup yang diperlukan anak-anak itu, dan kita dilatih orang tua kita, yaitu fokus. Latih fokus. Ya. Kemudian latih apa lagi? Latih untuk menghormati orang lain. Kalau saya itu waktu kecil, jadi saya kira Mas Gajar amati benar di politik. Ya. Kenapa sih sekarang kalau orang mengerjakan sesuatu, dihajar lagi oleh yang lain, sehingga nggak pernah selesai? Nggak pernah selesai dalam hal apapun. Rupanya masalah kecil. Waktu saya kecil itu, saya dikasih sepatu kan, sepatu cats itu ya, yang di kapur sama orang tua. Orang tua saya bilang, bagus, sepatunya bagus, bersih nih di kapur. Udah kering, pagi saya berangkat sekolah, bersih sekali. Dan ibu saya pesan, jangan dikotorin ya. Iya mah, beres. Berangkatlah kami sekolah. Apa yang terjadi Mas Ganjar? Saya kira kita sama nih. Ya. Begitu sampai di sekolah, satu persatu teman datang. Kenalan.
ingin menghimbau Anda yang sekolah-sekolah nih sampai dibayar pajak dari rakyat dan sebagainya. Udahlah, kalau orang punya sepatu bagus, jangan diinjak. Jangan diinjak sepatunya. Kasih tepuk tangan untuk karena saya tahu untuk bisa jadi politisi, untuk bisa jadi gubernur, yang mungkin saja nanti mau jadi gubernur lagi, yang mungkin kepengen jadi kayak Pak Jokowi jadi presiden, skill-skillnya tentu kan yang dibutuhkan banyak dan berbeda. Tapi apa yang Anda dapatkan dalam pengalaman Anda menjalani hidup selama ini? Ya sebenarnya jujur aja, jujur apa adanya, dan betul Pak, ketika orang tidak suka kemudian sepatu yang dari kapur diinjek itu tadi, akan banyak orang yang kepengen injek-injek kira-kira, akan banyak. Maka sebenarnya kalau dari awal kita sudah ngomongin sama orang yang mau nginjek tadi itu, bahwa ini sesuatu yang bagus yang mesti kita pelihara, maka bisa. Saya ketemu dengan banyak teman-teman yang sekarang banyak sekolah di luar negeri, kita sampaikan pada penerima beasiswa beberapa kali saya melepas mereka, kita sampaikan, jangan diinjek-injek, dibangun juga gitu. Maka saya sampaikan sama kawan-kawan, kamu boleh teriak keras, boleh marah, boleh tidak setuju, tapi kita bisa berbuat apa? Maka ketika kemudian negara memberikan investasi kepada anak-anak bangsa bisa sekolah, yuk pulang, di-create yuk, dibangun yuk, dipelihara yuk, dikasih untuk semuanya. Maka tiap hari, hampir seluruh pekerjaan saya sampaikan kepada publik, dan kemudian publik bisa bercerita. Ternyata Pak, problem utama yang hari ini berjalan luar biasa adalah memelihara kondisi ini agar sesuatu yang baik bisa berjalan. Dan PR yang luar biasa hari ini adalah ketika semua orang takut untuk berbicara bagaimana membongkar korupsi, bagaimana membongkar pungli, saya beberapa bulan waktu jadi gubernur udah nemu. Terus kemudian itu cerita jembatan timbang. Kemana-mana orang ceritanya, gubernur ngamukan ini, ngamuk lagi ya, begitu katanya. Tapi saya sampaikan pada mereka, apakah kamu mau kondisi negara ini buruk, izin dipajekin, semuanya dicolongin, kamu mau gak? Nah kita butuh partisipasi. Kemarin saya menemukan lagi di Samsat, setelah kita ceritakan, ini masih ada pungli lagi, mana partisipasimu? Nah partisipasi inilah coba kita dorong dari masyarakat agar mereka ikut terlibat. Terus gimana dong Pak? Coba di tempatmu ada apa? Sekolah, pendidikan, kesehatan, izin. Kang Emil kemarin ucap, juga ya, kepala sekolah sama. 14 sekolah dipecahkan itu. Apa yang terjadi kemudian? Masyarakat kita ajak. Untuk apa? Untuk berani. Untuk apa? Untuk mau berpartisipasi. Terus gimana dong Pak Ganjar? Menurut saya yang sekarang perlu kita perbaiki adalah pemerintahan bersih dan jujur. Polos-polos saja. Terus caranya gimana? Yuk, mari kita berburu publik. Caranya apa? Videokan, rekam, upload. Seperti berburu Pokemon. Ada banyak cara sebetulnya bagaimana kita bisa turun tangan dan berpartisipasi untuk membangun negeri. Saya ingin minta ada seorang Indonesianis asal Belanda, ada Pak Word. Pak Word duduk di mana Pak Word? Nah ada di sekitar di belakang. Boleh silahkan duduk di sini Pak Word. Kamera Pak Word ada di mana? Jadi Pak, yang ini kameranya. Baik, boleh silahkan di sini. Saya perkenalkan dulu, Pak Ward ini adalah Indonesianis yang juga peneliti senior di Leiden, juga dosen Universitas Leiden. Banyak penelitiannya tentang demokrasi. Yang terakhir penelitiannya adalah soal kelas menengah di Indonesia. Anda orang Belanda? Ya. Orang Belanda, tapi cinta Indonesia? Cinta banyak. Cinta banyak. Kenapa cinta Indonesia, Pak Ward? Saya tinggal totalnya 3 tahun di Indonesia bersama keluarga untuk menjalankan beberapa program riset dan saya kenal Indonesia sebagai negara yang bahagia, yang toleran dan terbuka untuk orang asing seperti saya, dan khususnya ada banyak hal untuk dicintai. Ada alam, ada orang Indonesia, ada banyak teman-teman yang saya masih rindu dan
Jadi banyak hal yang mudah dicintai. Orang Indonesia sangat mudah dicintai ya. Sangat mudah dicintai. Sangat mudah dicintai. Saya ingin Anda share sedikit ke kami. Anda meneliti waktu itu spesifik, tapi saya maunya tentang generasi mudanya. Generasi muda Indonesia dari hasil penelitian Anda, apakah berbeda dengan yang dulu? Ya, yang menarik mengenai generasi muda yang sekarang adalah generasi ini menjadi dewasa dalam zaman demokrasi. Maksudnya orang muda sekarang sudah terbiasa dengan ranah publik, dengan public sphere yang terbuka, yang bebas. Sudah terbiasa dengan seperti Pak Raditya bilang, sudah bisa kirim lewat Twitter, bisa mengeluh mengenai apa yang terjadi. Dan juga generasi muda yang sekarang menjadi dewasa dalam ekonomi yang udah lebih maju dibanding dengan Bapak sini. Sekarang begitu banyak orang yang Jarang ada yang sesusah mereka ya? tidak begitu banyak. Jadi akibatnya Mereka jadi lebih manja maksudnya? mungkin juga. Jangan takut-takut. Tapi Orang Belanda ngomongnya takut-takut. Gimana, Power? Karena dua keadaan ini, demokrasi dan ekonomi lebih maju, ada generasi yang sekarang yang punya pikiran dan karakter sedikit berbeda dengan generasi yang sebelumnya. Dan itu Jadi yang paling menonjol apa, Power? Karakter mereka? saya kira ada dua perbedaan penting yang sekarang. Saya bersama rekan-rekan Belanda dan Indonesia tengah menjalankan sebuah program riset mengenai kewarganegaraan di Indonesia, citizenship. Dan dua kesimpulan dari programnya adalah satu, warga Indonesia menjadi lebih asertif, maksudnya lebih berani mengekspresikan pendapat mereka mengenai kinerja pemerintah. Ya, dua pejabat publik di sini menjadi bukti betapa Well, warga bukti sangat yang berani di sini. untuk bicara. Ya. Dan karena itu penting karena dalam zaman Orde Baru tidak begitu mudah. Waktu itu bisa dampak jelek kalau mengkritikkan kinerja pemerintah. Baik. Dan propaganda Orde Baru juga secara aktif mengecilkan hati orang untuk mengkritikkan pemerintah. Mengecilkan hati, bagus sekali bahasa Indonesia. Mengecilkan hati. Yang kedua, yang terakhir ditutup, yang kedua, karakter nomor dua. Yang kedua adalah warga Indonesia sedang membiasakan diri dengan konsep hak atau rights. Saat dalam zaman Pak Soeharto ada taruh pekanan khususnya mengenai kewajiban warga, apa yang harus dilakukan oleh warga. Sekarang dalam zaman demokrasi, warga punya hak atas pendidikan, hak atas healthcare, hak asasi manusia yang juga lebih penting, dan itu secara pelan-pelan orang akan sedang terbiasakan dengan hak ini, dan sedang itu yang penting saya kira sedang minta pemerintah memang merealisasi hak-hak ini. Jadi sedang mereka menjadi semakin sedang menambah. Mereka menjadi semakin sadar akan haknya. Ya. Dan itu menjadi PR berat bagi siapapun yang menjadi pejabat publik, menjadi pejabat negara, karena warga negaranya makin berani berekspresi dan menuntut haknya. Terima kasih Pak Ward, kita kasih tepuk tangan. Sebelum ditanggapi, saya juga ingin ke salah seorang yang berada di tengah-tengah kita saat ini, ke Ibu Indi Hardono, Scholarship Team Coordinator Netherlands Education Support Office. Selamat malam Mbak Indi, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa kami. Tadi gambaran generasi muda kita. Kalau dari kacamata Anda dealing dengan mahasiswa, terutama yang datang ke Belanda, karakter mahasiswa kita dan kenapa memilih Belanda? Mohon maaf, Mbak Indi, boleh mic-nya diganti? Ya. Punya word lebih bagus. Mohon maaf, bukan berarti. Silakan.
Belanda sendiri merupakan satu destinasi studi yang cukup menarik dan trennya sekarang meningkat, Mbak Najwa. Karena ada berbagai diferensiasi yang ditawarkan oleh negeri kecil tapi with great opportunities. Ya. Pertama kali tentunya dari kedekatan historical dan cultural yang sangat kuat dengan kita. Terus kemudian dari sisi berbagai program studi yang ditawarkan, bukan hanya saja program studi yang klasik, ya, yang seperti kita tahu mungkin Belanda lebih diasosiasikan kepada program studi hukum atau ekonomi, tapi juga program-program studi yang sekarang lebih menjawab kepada global challenge. Ya, ini juga yang membuat banyak mahasiswa kita yang tertarik, misalkan dari sisi renewable energy, kemudian food security atau ketahanan pangan, atau juga dari sisi e-commerce. Jadi memang bidang studinya ini cukup kekinian, dan kemudian yang satu lagi yang saya pikir banyak menjadi faktor yang menjadi kekuatan dari Belanda adalah karena hampir 90% dari warga Belanda ini berbicara bahasa Inggris, sehingga itu juga menjadikan Belanda menjadi tempat yang lebih mudah untuk mahasiswa kita adjust, dan juga banyak yang menyebutnya sebagai home away from home. Home away from home. Jadi itu rumah yang jauh tapi dekat. Sehingga inilah mungkin yang menjadikan Belanda suatu tempat yang menarik untuk studi dan juga hidup. Ada tidak perbedaan karakter mahasiswa di Belanda dari Indonesia begitu ya dengan yang di tempat-tempat lain? Apakah misalnya faktor romantika sejarah jejak bapak bangsa begitu kental ada di negeri ini? Apakah itu mempengaruhi atau hanya sebatas romantika masa lalu? Saya rasa to certain extent memang ada, ya, karena memang seperti universitas klasik seperti Leiden atau Rotterdam di mana Bung Hatta dulu belajar, itu pasti ada daya tarik itu. Tapi secara umum saya pikir memang keunggulan dari higher education di Belanda sendirilah sebetulnya yang membuat Belanda menjadi satu tempat yang menarik untuk belajar. Terima kasih Mbak, ini kita ambil tepuk tangan bersama. Kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya langsung ke 3 narasumber, ke Kang Emil, Mas Ganjar, dan Prof. Renald. Apapun yang hendak ditanyakan, apa unek-unek yang ada dalam hati, apa keresahan, apa kegalauan, ada yang mau minta jodoh, silakan langsung. Hubungannya Bapak Jomblo Nasional. Kang Emil, aku suka bingung nih milih-milih, jadi aku mau minta setiap orang milih satu, jadi dosanya bukan di aku. Kang Emil milih siapa yang mau nanya? Pasti cewek. Caranya gini, berdiri yang mau tanya, coba berdiri, kayak mentalisnya berdiri. Siapa yang goyangannya paling aneh? Itu yang kita pilih, oke? Ya, 10 detik aja, 10 detik. Siap ya? Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tapi yang tentunya aneh siapa? Ah, saya yang tentunya. Definisi anehku beda loh. Ya paling norak aja. Oke ya, 10 detik hitungan dari 3, siap. Tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras. 3, 2, 1. Yang baju merah yang paling gampang nanti. Ya, boleh. Yang penting kameranya kelihatan. Nengok kameranya kemana? Ke situ, ya. Karena Indonesia itu butuh individu yang berani berjuang dan berani malu. Ini contohnya. Itu udah jadi contoh tuh, udah pakai baju merah putih tinggal dikerek. Namanya siapa, Dek? Nama saya Vindi. Kuliah di? Saya kuliah di Wageningen University. Dari jurusan nutrition. Oke, udah berapa lama di sini? 2,5 bulan. Oh, baru. Makanya masih agak. Silakan mau nanya apa? Ya, jadi saya mau minta pencerahan aja gitu, karena setelah 2,5 bulan saya di sini, sejauh ini saya merasa bahagia gitu.
Anak beasiswa ya? Anak beasiswa? Iya. Ya, jadi di sini saya belajar banyak, saya bergaul dengan berbagai macam orang dari berbagai nationality, dan itu menurut saya sangat menarik dan membuka mata saya di dunia ini gitu. Nah terus sekarang yang menjadi godaan saya Apa godaannya? ya, pertanyaan saya gimana buat meyakinkan diri saya bisa berguna saat saya kembali ke Indonesia gitu, karena sedangkan saya di sini saya belajar banyak hal dan semua orang yang belajar di sekitar saya juga menarik hati saya supaya saya bisa berkarya di negara lain gitu, padahal sedangkan saya punya cita-cita buat bisa berkarya buat Indonesia, buat yang lebih maksimal lagi, memaksimalkan. Tapi bagaimana meyakinkan hati begitu ya? Iya, gimana meyakinkan hati supaya bisa pulang, karena supaya godaannya bisa besar pulang ke kan? Indonesia. Godaannya Bukan besar ya? cuma pulang, tapi melakukan sesuatu, nggak cuma Melakukan pulang sesuatu. aja. Kita kasih tepuk tangan dong. Tampil dulu, kan Mas Ganjar mau pilih siapa Mas? Katakanlah, ada. Berdiri dong Mas. Oke. Dipilih Mas. Katakanlah, berdiri. Pilihan menentukan. Ya. Silakan Mas. Suruh ngapain? Enggak, macamnya nggak kelihatan semua itu. Ini kayaknya masa kegelapan tadi. Kalau. Yang Ya, mana? ibu deh. Ibu-ibu, sih. Yang baju hijau. Baju hijau. Ya, silakan Mbak. Mbak bukan ibu. Kamu tampil 12 tahun di Jepang. Silakan dengan siapa? Nama saya Kartika. Kuliah di mana, Mbak? Saya dari Utrecht University. Utrecht. Ya. Ambil apa? Saya kebetulan ngambil kedokteran. Kedokteran. Iya. Kebetulan ya, serius atau kebetulan aku mau ngambil? Kebetulan. Nah ini kan tadi gaya orang Indonesia kebetulan. Tapi itu kayak kancing gitu. Masih Indonesia, Pak. Masih Masih Indonesia. Indonesia. Ya. Gimana? Mau nanya ke siapa Mbak? Sebenarnya saya tertarik sekali dengan dua pejabat publik yang ada di depan, yang sangat saya hormati, sangat luar biasa. Karena Bapak jomblo nasional dan Bapak Ganjar sangat menurut di pandangan kami selaku mahasiswa itu jarang, di Indonesia itu sangat jarang. Saya hanya ingin bertanya satu hal Pak, apa yang membuat Pak Ridwan Kamil dan Bapak Ganjar sebagai orang yang dalam tanda kutip teknokrat sebenarnya, berpendidikan, tapi kok mau sih Pak di politik gitu? Agar kami saya serius. Oh ya. Karena untuk kami, kalau saya melihat Bapak berdua, saya masih punya harapan bahwa Indonesia itu akan lebih bagus. Indonesia akan lebih bagus dan kami ini gak ada urusan sama pemilihan ya Pak. Kita cuma angkat tangan aja. Jadi apa sih yang membuat Bapak sebagai seorang yang berpendidikan mau di politik gitu? Ya. Itu aja. Terima kasih. Thank you. Dari mana asalnya? Saya dari Jakarta Pak. Jakarta. Kenapa nggak jadi jawab? Sentimen sama Ahok. Enggak. Yang jelas. Jangan sebut-sebut di sini. Kenapa? Saingatan? Nggak saingan, beda gubernur, sama-sama dicinta Bu Mega. Teman-teman. Calon jurkam. Baik, satu lagi, Prof. Renald, silahkan pilih, Prof. Logi langsung itu. Saya mau yang mau jadi pendidik. Yang mau jadi guru? Yang mau jadi guru. Prof, yang itu dirinya paling cepat, Prof. Yang Ya. baju hitam dirinya paling cepat. Hitam, ya? Oke. Mata najwa melihatmu. Tapi Silakan. wajahnya bukan wajah Pak Guru ini. Oh gitu. Wajah Pak Guru gimana sih? Ini wajah Pak Guru masa depan. Yes. Yang ini sebelah sini. Gurtak apa tuh? Gurtak, guru ganteng. Namanya siapa Mas? Nama saya Mega Bagus Herlambang. Maaf, Anda dengar siapa? Mega Bagus Herlambang. Mega Bagus Herlambang. Panggilannya Mega Bagus atau Herlambang? Panggilannya Ega. Ega. Ega kuliah di mana? Saya di Universitas Groningen, sedang di
yang PhD di Artificial Intelligence. Saya dosen Pak di Institut Teknologi Indonesia, Tangerang Selatan. Insya Allah saya jadi profesor selanjutnya. Yeay. Ya, terima kasih sekali ya. Ini idola saya semua, Pak Ridwan Kamil, ganteng, Pak Ganjar. Saya saking Semarang Pak. Ya, Prof. Renat ya. Oh ya, yang tercantik ya. Saya ingin tanya, Percuma jauh-jauh ke Belanda. yang paling cantik Ibu Nana ya. Saya ingin tanya, Jangan yang mau PhD dia. Ya silakan Mas. ya, kira-kira tantangan kami nanti akan sangat berat ya. Saya melihat pola negara kita memang, saya yakin banyak yang optimis, cuman ada juga yang pesimis, dan kita sudah mempersiapkan mental semuanya. Insya Allah kita semua akan kembali lagi ke bangsa, membangun ini. Kira-kira Prof, jika seandainya salah satu dari kami di sini menjadi presiden nanti, atau siapapun yang nonton, apa yang harus kami persiapkan? Kalau jadi presiden? Ya, Memang insya Allah ya. cita-cita harus tinggi. Ya. Insya Allah. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami mau jawab dulu. Ya. Yang pertama begini ya, ada studi dari profesor di NUS, National University of Singapore ya. Dia survei pemuda-pemuda di 3 benua, Amerika, Eropa, dan Asia. Kesimpulannya, generasi yang paling optimis itu adalah generasi orang-orang dari Asia. Jadi tepuk tangan buat kita semua. Kedua, ekonomi Indonesia hari ini 5% sekian, tinggi. Bandung 8%, alhamdulillah salah satu yang tertinggi. Kalau ekonomi Indonesia ini tetap 5%, 2030 Indonesia itu negeri ekonomi terkuat nomor 7 di dunia. Dan 2030 itu hitungannya kan 14 tahun. 14 tahun sekarang umur Anda kan ada yang 20, 25. Jadi usia matang Anda itu justru nanti pada saat Indonesia lagi keren-kerennya. Pada saat Pak Ganjar sudah pensiun. Kira-kira gitu kan? Kesempatan lebih terbuka. Ya, jadi saya ingin memberikan tone optimis dulu. Ibu saya mengajarkan ya, kalau mau soleh, bergaulah dengan orang-orang soleh. Kalau mau pintar, bergaulah dengan orang-orang pintar. Kalau mau pesimis, bergaul dengan orang-orang yang hobinya nyinyir, marah-marah, pasti ke bawah negatif. Kalau mau optimis, bergaulah dengan wali kota Bandung, gubernur Jawa Tengah. Ya kan? Tiketnya nggak tak ganti loh. Bergaulah dengan orang-orang seperti Mbak Nana, Profesor Nana Kasaria. Kira-kira begitu ya. Jadi jangan salah pilih teman. Kedua begini, ibu saya mengajarkan, bukan guru abadi ya, manusia yang terbaik itu manusia yang bermanfaat untuk masyarakat, itu aja. Mau profesinya di nutrisi tadi bidangnya, artificial intelligence, jadi wali kota, jadi apa, itu hanya takdir ya. Tapi yang penting itu kan ukurannya bermanfaat ya. Jadi bagi saya, kita ikut flow aja. Saya jadi wali kota pun, tadi menjawab yang kedua ya, itu sampai setahun sebelumnya tidak pernah terlintas dalam benak saya. Saya arsitek, saya punya karyawan 70 orang, saya ngajar karena ibu bapak saya dosen. Saya sudah alhamdulillah keliling 150 negara kota ya dalam hidup saya, jadi sudah melihat perbandingan-perbandingan. Saya masuk ke dunia politik itu karena bukan kekuasaan, tapi public service. Bedakan. Ada orang ke politik ingin berkarir, saya ingin membereskan. Jadi kalau saya nggak jadi wali kota, pilihan hidup saya masih banyak, Mbak Nana. Karena ukurannya yang penting manfaat. Pensiun jadi wali kota, jadi arsitek lagi, jadi aktivis lagi, nggak ada masalah. Katanya mau jadi gubernur. Ya itu kalau ada kesempatan. Soalnya kalau survei, yang pada Jawa Barat bentar lagi. Kalau surveinya bagus, ya. Berarti mau berkarir juga. Ada masalah. Jelas bisa. Ya nggak apa-apa Kang, lanjut Kang. Kan ada growth, ada opportunity. Jadi poin saya tadi yang pertanyaan yang pertama, lihat Indonesia di masa depan. Memang datang ke luar negeri banyak godaan tadi kan, ditawarin kerja di negara anu nggak ada masalah. Tapi
ada 2 poin yang saya ceritakan. Cinta itu ada 3, kepada Tuhan, kepada manusia, dan kepada tanah air. Jadi praktekanlah nanti cinta yang ketiga. Boleh melanglang buana dulu, tapi tetap harus pulang. Itu menurut saya ya. Ada pilihan. Kemudian Jangan ragu-ragu kalau mau pulang. saya contohnya lulus dari Berkeley, saya sekolah dulu Mbak Nana. Jadi saya ini settle menjadi orang di Indonesia itu di usia 32 tahun. Oh iya, Jadi setelah lulus sampai 32 saya kerja di 3 perusahaan Amerika. Tapi tujuannya sama, saya cuma mau belajar. Suatu hari saya akan pulang. Nah waktu pulang ada peluang bahwa saya bisa memperbaiki kota Bandung ya, dengan segala permasalahan. Dan kalau ingin ke politik seperti kami, jadilah orang yang sudah selesai. Jangan masih mencari nafkah masuk politik. Kalau masuk politik mencari nafkah, pasti nanti dia akan memperkaya diri, cari pungli, mensiasati, manipulasi. Jadi, gunakan, karena politik itu adalah cara memperjuangkan nilai. Saya bermimpi Bandung livable, maka saya perjuangkan jadi wali kota Bandung kan begitu. Sekarang alhamdulillah, kinerja birokrasi kota Bandung dulu ranking 200 pada 2013, sekarang sudah ranking 1 nasional. Bukan jabatannya, tapi mimpinya dan apa yang bisa dilakukan. Mimpinya dan politik hanya sebagai alat, tapi supaya kita tenang batin tadi ya, jadilah orang yang selesai, tidak menggunakan jabatan untuk mencari nafkah. Jadi masuk politik harus kaya dulu. Harus selesai dengan dirinya. Dan rekening aman supaya nggak korupsi. Betul, salah satunya hidupnya cukup lah ya. Hidupnya cukup. Karena kalau kaya kan nggak bisa relatif. Kang Emil kaya nggak? Saya cukup. Alhamdulillah. Kasih tepuk tangan. Saya kira itu. Pertanyaan lagi. Iya, jangan pernah di depanku, karena aku belum tentu mengikuti. Jangan pernah di belakangku, karena aku belum tentu memimpin. Beradalah selalu di sampingku, karena kita akan bersama-sama membangun. Saya mau jawab. Lalu kalau saya nanti mau katakan pulang, saya harus mempersiapkan apa? Hari ini kamu bisa mempersiapkan apapun. Bisa tahu problem yang ada di Indonesia. Reformasi birokrasi masih problem. Politik energi masih problem. Politik pangan masih problem. Nutrisi problem belum. Sekarang proyeknya Bank Dunia yang masuk kemarin habis ketemu saya, hampir seluruh program Bank Dunia yang masuk ke Indonesia harus dikaitkan dengan nutrisi. Kamu lulus kontak saya ya? Langsung dapat kerja. Ya, dan waktu saya beberapa waktu. Oh, jadikan mantu kata Kang Emil. Memang selalu masih SMP. Gak apa-apa, mereka suka beronok. Ya. Nasional sekali lagi. Tapi beberapa bulan lalu saya ada di sini, saya tanya. Tapi saya boleh tanya ulang nggak ya? Apa tuh, Ini kira-kira yang terima beasiswa yang sekolah di Belanda, berapa orang sih yang mau kembali ke Indonesia? Boleh angkat tangan nggak? Lebih ya. Itu yang angkat tangan yang memang udah dapet pacar orang sini, Mas. Saya kira, artinya tidak semua. Makanya ada banyak opsi-opsi, tentu kita tidak mau melanggar HAM. Tapi artinya tetap harus balik. Maka Kang Emil melawan Buana, terus kemudian balik ingin membenahi sesuatu karena punya cita-cita. Saya di politik, saya kira sejak kuliah itu saya di politik. Saya di partai sejak kuliah. Dan kemudian itu ya hobi aja awal. Hobi kita senang berorganisasi. Karena hampir semua yang kita caci maki ke pemerintah itu, kita dari menjadi pencaci maki yang sempurna. Maksudnya? Ya, penggerutu yang sempurna. Itu tadi, sepatunya putih, hijau gitu Pak ya. Terus kemudian jalan sini, pencitraan ya. Nge-tweet, pencitraan. Kita balas konfirmasi, pencitraan. Nggak nge-tweet, mana transparansinya gitu ya. Makan gaji buta. Nah, ini jadi curhat. Iya. Terus kemudian saya bilang sama teman-teman, waktu itu ada teman saya pulang dari Amerika, dia cerita, ngapain ya orang-orang ini, teman-teman ini mau politik. Jawaban saya simpel aja.
There are no democracy without political party. Mana ada sih demokrasi tanpa partai politik? Dan semua ketika mencaci maki partai politik, saya pilih masuk. Dengan segala risiko yang sampai lalu dimaki teman-teman, para intelektual, sahabat saya sendiri waktu itu. Ngapain ya, itu busuk. Kamu memperbaiki nggak? Saya nggak yakin tuh kamu bisa memperbaiki. Kalau kamu memperbaiki, masuklah partai politik bersama saya. Saya tantang. Tapi akan ada dua. Mas Ganjar masuk, rata-rata yang masuk ikut korup. Rata-rata yang masuk bukan memperbaiki, malah ikut bagian dari korupsi. Tantangannya ada dua. Tantangannya ada dua. Apakah dia akan berubah dan dia akan ketularan yang kedua tadi? Lebih banyak yang kedua, Mas Ganjar. Tapi ketika kemudian lebih banyak yang kedua dan kita menjadi pencaci maki yang sempurna dari luar, atau kita berani masuk? Kang Emil masuk jadi wali kota, terus kemudian dia bekerja, dia lupa. Saya masuk di dewan, masuk ke gubernur, kita kerjakan apa yang menjadi mimpi kita. Atau kemudian Anda tetap berbicara kemiskinan tinggi, ekonomi semrawut, hukum tumpul ke bawah. Dan terus kemudian semua merasa menjadi benar sendiri. Masuklah. Mari kita rasakan sensasi yang menyelesaikan persoalan. Saya nanya, waktu beberapa bulan lalu saya kesini, saya tanya, yang sudah lulus dan kamu ingin membantu menyelesaikan persoalan bangsa, ini persoalannya, datang ke saya. Ada satu lulus dari Groningen, telepon saya, datang, menjumpai saya ke Semarang, bertemu 4 mata dengan saya, tapi dia bilang, oke, kamu mau kerja nggak? Minggu depan atau bulan depan? Tar dulu Pak, saya mau kawin dulu katanya. Ada yang tetap lebih penting dibanding negara. Ya, saya kira itu. Rumah tangga. Ya, saya kira kita hormati. Prof. Renal, kalau pulang mau jadi presiden harus melakukan apa? Ya, tantangan terbesar bagi anak-anak muda sekarang adalah materialisme. Kita semua ingin punya gadget, kita ingin cepat-cepat punya laptop, kita ingin cepat-cepat menikah, kita ingin cepat-cepat punya rumah, kita ingin cepat-cepat punya jabatan, punya penghasilan yang tertinggi, jabatan tertinggi dan sebagainya. Saya melihat justru keadaan sebaliknya yang dicapai oleh orang-orang lain. Ketika seseorang itu mengejar uang, maka dia akan terbelenggu dalam uang. Dia tidak akan pernah tahu apa yang artinya cukup. Kalau Kartika ingin menjadi dokter, saya kira itu bagus sekali. Jadi dokter itu baik. Di antara Anda ada yang ingin jadi pedagang, itu juga baik. Tetapi kalau Anda menjadi dokter sekaligus pedagang, maka jadinya adalah vaksin palsu. Anda merusak satu generasi. Apapun juga itu baik. Tapi yang terpenting itu adalah pahami step-stepnya. Pahami step-stepnya. Sekarang ini justru banyak kita lihat anomali-anomali. Saya lihat teman-teman yang anaknya bekerja di bank, senang sekali. Orang tuanya, bukan anaknya. Anaknya lapor gajinya besar, bagus, ditempatkan di mana, bagus, orang tuanya senang. Tapi anaknya tidak senang. Ada orang punya penghasilan, punya jabatan, tidak bahagia. Tapi kemudian saya bertemu sebaliknya. Orang-orang yang mendirikan startup. Rata-rata di mana-mana itu cerita startup dan anak-anak generasi Anda sebagian besar mengatakan saya baru saja mendirikan startup. Nah, padahal itu artinya baru buka usaha, gitu ya. Namanya startup. Nah, ketika buka startup, kemudian dikembangkan, kayaknya bahagia sekali. Tapi saya sebagai mentor mereka, saya tahu persis tuh mereka nggak punya uang. Jadi ada orang yang bahagia, nggak punya uang. Tapi ada sebaliknya, orang yang punya uang tidak bahagia. Jadi orang yang kerja di bank pengen berhenti. Orang yang sudah berhenti nggak punya uang. Ini menjadi tantangan bagi kita. Mau kemana? Saya akhirnya kemudian melihat banyak sekali anak-anak muda yang berhasil. Itu adalah bukan mereka yang mengejar uang. Dalam tahapan awal karirnya. Tanya saudara Ganjar, tanya saudara Ridwan. Sama saja. Nana apalagi duitnya nggak banyak loh ini. Nggak ada wartawan miskin Mas. Nggak ada duitnya mesti nggak banyak ya. Lihat aja kan. Lihat Tapi aja, keren. suaranya Tapi keren kan. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Coba masih ada sedikit waktu untuk memikirkan hujan buat saya. Nah, sebelum Buat closing statement tolong disiapkan.
sampai ke sana, Anda mesti kira-kira pertama itu adalah invest dalam pengetahuan dan pengalaman yang cukup. Kalau Anda berada di tempat yang mapan, stabil, itu biasanya pengalamannya nggak banyak. Tetapi kalau Anda berada di tempat yang bergejolak, banyak ujian, Anda banyak ketemu orang, then you learn something. Kita bisa belajar banyak begitu. Dan sebaiknya kita mendapatkan uang itu tepat pada waktunya. Kalau Anda berada pada usia 20 tahun, Anda sudah punya banyak uang. Pada usia 30 tahun Anda pensiun, Anda sudah kebanyakan uang, Anda bingung berada pada posisi itu. Setelah itu kepuasan Anda seperti apa? Tapi kalau Anda berada pada usia seperti saya baru banyak uang, pas. Nikmat hidup menjadi berbeda. Nikmat hidup menjadi berbeda saya kira. Nah, kemudian keluar lagi dari situ, ini tadi orang nyinyir dan sebagainya kan bicarakan. Saya melakukan penelitian dan menemukan ternyata kita saat ini Indonesia itu memiliki 2 tipe manusia. Pak War tolong dicatat. Barangkali ini bagus buat Anda ngajar di sini. Nah, boleh-boleh dong, orang Indonesia ngajarin orang Belanda sekali-sekali. Ada tipe manusia penumpang, ada tipe manusia pengemudi. Tipe manusia penumpang itu orang yang nggak tahu mau kemana. Dia cuma duduk, totonya sampai, tidak tahu jalan, tidak berani ngambil risiko dan lain sebagainya. He is just a passenger. Penumpang ini juga ada 2 macam, ada good passenger, ada bad passenger. Sudah penumpang, bad passenger pula. Jangan nyalain supir. Nyalain supir, Ngomel kalau komplain macet. berlebihan, ya. Saudara-saudara sekalian, menjadi penumpang itu bagus. Tapi kalau Anda mengeluh pun juga oke lah. Mengeluh itu adalah manusiawi sekali. Tapi kalau Anda setiap saat mengeluh, itu Anda sakit. Itu sakit. Iya benar. Isinya hidup itu cuma keluhan, sumpah serapah setiap hari. Ya kalau begitu sih menjadi profesi saja, haters kan. Itu supervisor, penumpang. Pengemudi ada 2 macam. Ada pengemudi yang positif tadi, good driver, ada bad driver. Nah, yang jadi masalah ini adalah bad driver ini. Rata-rata bad driver saat ini orang kita tidak bisa membedakan 2 tipe. Mereka tidak tahu membedakan antara terkenal. Terkenal itu dalam bahasa Inggris ada 2 ya. Ada famous, ada notorious. Ya, ada famous, ada terkenal karena positif, bagus. Dan ada notorious. Notorious itu terkenal tapi karena keburukan Anda, kejelekan Anda. Dan dua-duanya sering menjadi tamu mata Najwa. Biasanya kan terkadang pejabat tuh suka minta diundang ya, minta datang ke mata Najwa. Jadi saya kalau ada yang pejabat atau orang mau datang, saya bilangnya seperti itu, Prof. Di mata Najwa itu karena prestasi atau karena sensasi. Anda yang karena mana nih mau diundang ya? Karena kan muncul yang ada yang berprestasi. Saya nggak mau nyebut yang ini yang mana ya. Silahkan disimpulkan sendiri. Apa enggak? Apa? Emang ada pejabat yang minta diundang? Belum tahu. Kan untuk pejabat yang penting tampil. Untuk nggak peduli kerjanya apa, yang penting di suara televisi, yang penting terkenal, oh dia sudah berbuat. Kita harus melihat matanya Nana kemana. Karena namanya mata Najwa. Kalau Dia bicara pejabat, tapi pejabat matanya ke sini. Ya, ada 2. Yang jelas yang jauh-jauh dibawa ke Belanda, yang insya Allah bisa menginspirasi banyak orang. Dibawa jauh-jauh ke Belanda, karenanya saya mau minta closing statement dari Kang Emil dan juga Mas Ganjar, dan terakhir singkat dari Prof. Renal. Apa yang bisa dibawa pulang untuk yang hadir hari ini di Amsterdam? Untuk yang menyaksikan Mata Najwa dari Amsterdam, halo yang nanti menyaksikan Mata Najwa dari Amsterdam, apa yang bisa dibawa pulang mereka untuk Indonesia, dan mudah-mudahan pulang beneran adik-adik, pulang beneran mudah-mudahan segera. Apa yang bisa dibawa pulang hari ini, Kang Emil? Ya, ada nasib, ada takdir. Takdir tidak bisa diubah. Kulit saya sawo matang. Mau tiap hari ke klinik kecantikan tetap begitu. Itu namanya takdir. Negeri kita banyak gunung berapi, tiap hari bencana, itu takdir. Ada nasib. Orang miskin bisa jadi kaya, orang susah bisa jadi sejahtera, orang bodoh bisa menjadi pintar. Nah, Indonesia hari ini adalah negeri indah, tapi banyak masalah. Sehingga tanyalah ke hati kita, kalau negeri kita sedang ada masalah, apakah kita mau diam saja? Itu pertanyaan mendasar. Kedua, jadilah
manusia yang bermanfaat, kejarlah ilmu ke seluruh dunia. Hari ini negara hanya batas geografis, ya. Bisa kita berhubungan dalam hitungan detik dengan dunia digital, sudah nggak ada masalah. Yang penting tadi, terapkan kecintaan satu kepada Tuhan, kepada manusia, dan kepada tanah air. Belajar setinggi-tingginya, sepintar-pintarnya. Pulang itu ada dua, ada pulang secara fisik, ada pulang secara batin. Kepada mereka-mereka yang tidak bisa pulang secara fisik, gunakanlah kecintaan emosinya tetap untuk membangun Indonesia dari negeri Belanda seperti ini dengan diaspora misalkan. Kepada mereka yang bisa pulang secara fisik, kita terapkan ilmu ini menjadi kebermanfaatan mengubah Indonesia. Tidak semua orang seberuntung Anda yang dapat beasiswa bisa melihat dunia, ya, karena masih ada 30 juta warga miskin di Indonesia yang menjadi PR kita di masa depan. Nah, dengan keberuntungan kita sebagai orang pintar, orang cerdas, ya, gunakan itu untuk perubahan. Jadilah orang-orang yang selesai pada dirinya sendiri, gunakan sisa hidupnya untuk mendorong perubahan Indonesia yang lebih baik. Indonesia yang katanya 2030 ranking 7 ekonomi terbaik dunia, Indonesia yang katanya 2045 ranking ketiga ekonomi terbesar dunia. Suatu hari jika masa itu sampai, saya sebagai orang yang sedang ditakdirkan mengabdi dan juga menyampih generasi berikut, saya kalau mati saya cuma ingin bilang, Tuhanku, alhamdulillah hidupku ternyata tidak sia-sia. Ridwan Kamil. Semua itu karena undangan Banana yang cantik. Bagian itu jangan edit ya produser, itu penting jadi iklan. Mas Ganjar? Ya, semua saya kira lagi belajar, semua punya cita-cita. Tapi negeri kita butuh Anda semua untuk membantu menyelesaikan persoalan. Dan ini tidak bisa hanya diobrolkan. Kita bertindak. Ada risiko yang akan kita ambil. Indonesia ini bisa maju besok pagi kalau Anda semuanya terlibat untuk menyelesaikan. Saya tunggu Anda di Indonesia. Terima kasih Mas Ganjar. Ada lagi yang mau ditambahkan? Sudah cukup? Benar. Prof. Renaud, closing statement, singkat Prof. Kalau tadi saya tidak masuk ke sini, ke kalimat terakhir, barangkali Anda berpikir saya tidak pintar. Karena sekolah saya seperti itu. Tapi saya ingin katakan pada Anda, ada orang bodoh, ada orang pintar. Ini adalah sesuatu yang secara lumrah terjadi, alamiah. Tetapi jangan lupa pula, ada orang pintar yang semakin bodoh, terdepresiasi, dia tidak belajar lagi, dia tidak berinteraksi lagi, dia tidak bekerja keras, dia tidak membangun pikirannya dengan cara-cara baru. Dan yang kedua, ada orang bodoh yang makin pandai. Albert Einstein kecilnya juga tidak pintar, dan kita tahu Alva Edison juga dulu sampai diberhentikan dari sekolah dan dikatakan dia bodoh. Tetapi ternyata mereka semua menjadi penemu yang hebat. Dan dari semua itu saya ingin menutup dengan kalimat yang ada yang saya pasang di rumah perubahan. Kalimat itu bunyinya begini: apapun yang kita lakukan yang bermanfaat untuk diri kita sendiri akan mati bersama kita. Dan segala sesuatu yang kita lakukan dan bermanfaat bagi banyak orang itu akan kekal abadi. Karena seperti biasa dari Kak thank you. Seperti biasa untuk menutup ada catatan Najwa. Saya akan membacakan catatan Najwa khusus untuk teman-teman yang ada di Belanda. Agak sedih.